Kalau ada orang mati baca Allah, Allah, itu dalilnya mana? Dalilnya kul huwallah. Berarti benar gak? Matinya husnul khotimah gak? La ilaha illallah itu intinya di mana? Allah. Allah itu intinya di huwallah. Hu. Maka di saat ada orang wafat baca Allah, dia sedang membaca inti dari la ilaha illallah. Itu udah sama itu. Ya. Emang masih bisa direncanain mau mati baca la ilaha illallah? Gak bisa, Pak. Hobinya apa waktu hidup, matinya dengan itu. Gak bisa dibuat-buat. Kecuali ada tiba-tiba wali datang ke dia nyelamatin dia. Karena talqin kalau bukan orang yang ngerti juga nggak bisa. Ya. Dan itu Imam Shibli, muridnya Imam Junaid, mengajarkan itu. Apa kata Imam Shibli? Aku lebih memilih baca Allah Allah sebelum wafat. Karena khawatir pas meninggal baca la ilaha. Gitu. Tapi bagi imam-imam kita belakang nggak masalah. Antum nih wafat baca la ilaha, di qalbu kan sudah illallah. Dalilnya apa? Ayat kursi depannya Allah atau la? Allahu la ilaha illa hu. Jadi sebelum baca la ilaha illallah, isbatkan dulu Allah di qalbu. Mantapkan dulu, terima dulu Allah di qalbu, baru baca la ilaha. Nah, ini kebukaan juga nih yang kata tahan yang tadi. Tapi baru sedikit yang kita buka. Tekniknya gimana? Datangi mursyid, ambil ilmu darinya, ya. Jangan sembarang cari mursyid, istikharah, walaupun dia hebat belum tentu cocok sama kita. Cari yang cocok sama kita, ya. Cocok itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Jadi boleh? Boleh. Ya, yang kedua tadi apa? Tentang saya luruskan dulu, Nabi tidak pernah ngomong siapa yang akhir kalamnya syahadat, dua syahadat, enggak. Nabi cuma mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha. Tidak pakai kalimat dua kalimat syahadat, bukan begitu kalimatnya. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah gitu, bukan dua kalimat syahadat. Itu ya, lafaznya begitu. Kita kembalikan ke hadis. Pasti masuk surga. Terus yang ketiga, Nabi ngomong begitu, lalu kenapa beliau wafatnya pakai umati? Ya Rasulnya kan beliau. Karena semua ditanggung oleh beliau, masih perlu gak ngomong la ilaha illallah? Masih perlu gak ngomong Muhammad Rasulullah, Muhammadnya dia sendiri? Gak perlu dia baca Muhammad Rasulullah, dia sendiri. Kenapa dia diutus oleh Allah? Kenapa dia kemudian dijadikan Rasulullah? Karena umat kan, maka dia ketika selesai, dia mengatakan ummati as-salah. Nanti baru bangun yang dicari umatnya. Nabi nggak ngurus diri sendiri. Kita yang egois, kita nyari diri sendiri, nyari makan diri sendiri. Kita bangun tidur pernah kan doain guru, doain sholawat ke Nabi. Ini antum nih mau bersama Nabi nggak nanti di akhirat? Sholawat sebelum tidur, sholawat bangun tidur. Pasti ketemu Nabi Sallallahu Alaihi. Kenapa kita pelit? Disebut namanya dia kok sholawat kok. Sebelum tidur, Allahumma sholli ala sayyidina. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma sholli wa sallim barik ala. Alhamdulillah masih dijadikan umat Muhammad, masih dikasih kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu ingat kita, nggak ingat dirinya lagi. Kita egois, kita ingat diri kita sendiri. Bahkan beberapa orang ingat cuma torikotnya doang, mazhabnya doang, manhajnya doang. Jangan, ingat itu Nabi, umat Muhammad SAW. Bukan hanya orang torikot kita, bukan hanya orang mazhab kita, bukan hanya orang manhaj kita. Semuanya kita doain. Nabi ngomongnya umatnya apa? Naqsyabandi gitu gak? Salafi, JT. Begitu gak? NU Muhammad. Enggak, Nabi gak ngomong begitu. Nabi ngomongnya ummati, semua umatku masuk. Coba mulai diganti perspektif kita, mulai mencintai semua. Maka saya kalau mengkritisi Salafi juga bukan benci mereka. Itu karena mereka benci kita, lalu menyalah-nyalahkan kita. Masa kita gak ada